Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah wirid bulanan Masjid Islam Center Kota Padang Panjang yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal pada hari ini adalah surat Al-Muddatsir, surat yang ke-74 ayat 54 sampai 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakara wa ma yadhkuruna illa an yasha'a Allah huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa mengingati, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampun. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kajian pada rikoput jadi judul tentang yang terakhir, ahlul taqwa wa ahlul maghfirah, antara takwa dengan maghfirah, ya, antara takwa dan maghfirah. Tapi tetap kita jelaskan dulu dari ayat 54. Kala, sekali-kali tidak, kata Allah. Sama dengan kata Allah ketika penyesalan orang yang berada di alam kubur, yang berada di alam barzakh. Rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan, supaya aku bisa mengerjakan amal soleh bima taraktu, yang telah aku tinggalkan. Dijawab oleh Allah, karena sekali-kali tidak. Jadi tidak akan bisa membalik ke dunia. Nah, sekarang kata-kata itu ada dalam ayat ini, karena sekali-kali tidak. Innahu tadhkirah, sesungguhnya di sana adalah Al-Quran. Sama dengan kajian kita sebelumnya, man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling darinya, artinya dari Al-Quran. Jadi di situ adalah maknanya Al-Quran. Jadi sekali-kali tidak, kata Allah, innahu tazkirah, sesungguhnya di situ yaitu Al-Quran adalah sebuah peringatan.
Jadi Al-Quran itu peringatan bagi awak bapak-bapak dan ibu-ibu. Faman sya'a dzakara, maka dia dalami Al-Quran ini, maka dia akan mendapat pelajaran. Jadi kalau anda berkehendak, mana mendapat pelajaran? Jadi makanya Allah itu akan mengikuti sangkaan awal. Allah itu akan mengikuti kemauan awal. Kalau datang kepada ini tak sajangka, ini akan datang kepada awak saya itu. Kalau datang ke ini saya itu datang ke awak sadapu. Kalau datang ke ini sebuah jalan, ini datang ke awak balari. Sebaliknya itu bapak dan ibu. Awak tinggal Allah tu sajangka, yang tinggal awak saya itu. Awak tinggal saya itu, yang tinggal awak sadapu. Awak tinggal berjalan, yang tinggal awak balari. Jadi makin jauh ini. Nah, itu juga dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Jadi kalau ingin awak mendapat pelajaran dari Al-Quran, maka dekati Al-Quran ini. Faman sya'a dzakara, siapa yang menghendaki dia akan mendapat pelajaran dari Al-Quran. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Tidak ada yang akan mengambil pelajaran dari Al-Quran ini kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka bersyukurlah bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada hari ini, datang dari jauh-jauh, banyak kendala di tengah jalan demi Al-Quran. Bola saja suak membaca Al-Quran tadi tuan. Bekot ibu di rumah justru ibu tadi itu barang hurufnya yang itu barang jumlah hurufnya satunya akalian 10. Dah sakit timbangan untuk tu. Ya, kabaret timbangan kebaikan awak untuk tu mah. Di kegiatan awak tidak ada, kegiatan awak fokus kepada kegiatan kajian kita kepada Al-Quran. Jadi tidak ada yang akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ini, kata Allah, illa ayyasha Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan kita adalah orang yang dikehendaki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah dia kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang Allah katakan dalam ayat ini, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Huwa adalah dia siapa? Yaitu Allah. Jadi dialah, yaitu Allah yang patut, yang pantas awak bertakwa kepada ini. Kalau awak bertakwa kepadanya, wa ahlul maghfirah, dan dia pasti akan memberikan ampunan kepada awak. Itu kajian ini antara takwa dengan maghfirah. Iulai bapak dan ibu mau menjadi orang bertakwa atau tidak? Kalau lain, insya Allah ampunan itu dipastikan untuk awak. Nah, baik bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kita lihat dulu surat An-Najm, surat 53 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum il ansha'akum
kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu Maha Kuasa ampunannya. Ia mengetahui tentang kamu sejak Ia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih menjadi janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Ia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Ado kato-kato di dalam ayat tadi disebut dengan dosa besar. Kalau ada dosa gadang, ada dosa ketek. Baacara bapak dan ibu membedakan iko doso, tapi iko gadang, iko ketek. Baacara membedakan. Bagi yang sudah mengikuti kajian sebelumnya pasti dia bisa jawab. Yang lalu ketika mau ngaji tak bisa jawab. Nah coba, ya kok salah dosa, tapi bawa membedakan baso iko dosonya kadang, baso iko dosonya ketek. Sehingga mereka orang bertakwa nyojawi dosa kadang dan tidak akan luput dari dosa-dosa kecil. Nah cuman anak bertanya, baacaru awak membedakan iko dosa gadang, iko dosa ketek. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lain Abi Basimullah satu dulu bang. Lain. 1 ditambah 1 barang. 2. 1 sama dengan barang. Ulang beda. Ulang balik ya. 1 ditambah 1 barang. 2. 1 sama dengan barang. Baru pakai nomor. Nah, kemana gadang 1 pada 2? Itulah dosa gadang. Maknanya tuh Ustaz? 1 pertama adalah niat, 1 yang kedua adalah perbuatan. Lajalan barang kau salah, lalu awak bani mengerajukkan yang salah. Itulah yang membawa dosa itu menjadi gadang. Tapi kau salah, awak tidak sengaja do melakukan, tak kerajuan di awak tak do bani itulah dosa kecil. Padian yang sebelum nang ketek tak kakak atau nang gadang. Cukulah jawab tanya dulu nang ketek tak kakak atau nang gadang. Ruku-ruku tahu tak? Kabaralah harga ruku setangkai badi di pasar mungkin 5.000 rupiah mungkin jadinya agak sasakan tungasoy mungkin. Akhirnya bani awak dari rumah bayi memantahan ruku-ruku orang setangkai ketek saja. Itu adalah dosa. Bani ada? Bani? Makanya orang-orang yang bertakwa nyojauhi dosa-dosa kadang tidak akan luput dari dosa kecil. Kalau dosa kecil bisa dengan istighfar, kalau dosa kadang mesti dengan taubat. Makanya kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum," dan kalian anggap diri kalian bersih. Tak ada manusia yang lepas daripada dosa, siapapun dia. Akhirnya dia awak dosa awak tak dosa ketek dalam balunggu dosa gadang. Dia masih ngajo sadualahnya. Aku cuma kecil tadi ayat membedakan adalah 1 tambah 1 2, 1 sama dengan 1. Kalau nak percaya bapak berkunci. Karena orang ini gini, aku yakin ada yang membuat terempa baru ini. Nak membuat terempa usang? Ayo, anak membuat terempa usang, tinggal terempa usang awak, cari terempa kawanan baru dengan niat awak ambil terempanya. Bawa pakai sampai habis dan baca istighfar sampai habis terempa tadi. Hilang tak ada soal. Bila korupsi di kantor, aja orang bilang usul. Sengaja, ada orang korupsi tak sengaja. Aku dari itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak itu. Jadi kalau ingin awak sekalian dosa tadi diampuni oleh Allah, maka carilah takwa.
Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada persoalan tadi. Pada hari ini orang terlalu bangga, terlalu berani untuk berbuat sesuatu yang dilarang dalam agama. Mereka tidak peduli. Nabaat, itu nabaat. Jangan yang membawa suak kadang tu sengaja tuan. Kalau tak sengaja bisa dengan istighfar, namun tidak sengaja. Kadang ada orang bercarui, padusun tali muawat, istighfar hilang. Tak calik awak sesuatu yang tak boleh dicalik. Tak sengaja awak nak mencalik pada sumat tu awak istighfar hilang. Ya awak kapai kalapau tu. Lalu beko ada orang sedang bacaran masuk kampung sedang batangkan, bercakap boleh tak moda. Aku dibaconya tak pasti awak mendengar dah. Istighfar astagfirullah. Insyaallah nak lagi kawak rasul tu dah. Akhirnya tahu orang nak jalan tantangan dibaconya. Itu pas sengaja amangas dan orang mengadu. Kalau kasinan pai malarai, pai mamisahan, pai mendamaikan dah ada. Iko pai menikmati. Manggalan aku kok. Tidak hadir. Dia lalu jodoh Tuhan, mandi orang minta pidana Tuhan. Tidak sengaja nampak dia awak, tidak selesai pakaiannya mandi dah. Astagfirullah, hilang rusumat tu awak. Aku sengaja tak kesenang jadinya mandi tu lagi loh. Bila dia tadi menikmati disebut tadi. Dia mana masih sengaja. Oi lah parah lagi jemaah berubah. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makul dari itu, ya, balik awak kuncikan jawab mengenai antara ahlul taqwa dengan ahlul maghfirah. Jadi serta yang berhak, yang pantas, yang patut kita bertakwa hanya kepada Allah, dan kalau berhasil mencapai takwa tadi, dan Allah akan memberikan ampunan itu kepada awak. Awak berhak mendapatkan ampunan dari Allah kalau berhasil mencapai takwa. Kita lanjutkan dulu dengan surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133 sampai 136. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina
orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Alah, nampak Bapak Ibu hubungan antara takwa dengan ampunan. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan bersegera, jangan ditunggu-tunggu, jangan diulur-ulur, jangan dinanti-nanti, jangan ditangguh-tangguhkan. Bersegeralah untuk mendapatkan maghfirahnya Allah dan jannahnya Allah. Dan Allah akan sediakan siapa yang berhasil mencapai takwa. Uiddat lil muttaqin. Ampu sadiukan ampunan itu kata Allah, ampu sadiukan saruhu nan luasnya seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Bagaimana karakter mereka, bagaimana sehari-harian mereka? Yang pertama, allazina yunfiquna fis sarrati wat dharra. Di waktu lapang, di waktu sampi, dia tetap berpikir bagaimana memberi, terutama kepada yang 8 jenis manusia. Bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum. Pertama, dia berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, kedua kepada karib kerabat atau sanaknya, yang ketiga kepada anak-anak yatim, dan yang keempat kepada orang-orang miskin, yang kelima kepada tetangga dekat dan jauh, dan yang keenam teman sejawat, yang ketujuh ibnu sabil, yang kedelapan adalah hamba sahaya. Kalau ingin Bapak Ibu mencapai takwa, ya adalah cara itu. Dan menjadi orang sapili. Awak disiko itu kan sebagai percontohan najul. Ada yang membuat sembalado kaca, ada yang membuat uang pucuk ubi, ada yang membuat uang tahuan, ada yang membuat uang kacang panjang. Ada bu? Bangke kamu buang bola ni. Tak nampak itu bangke itu kucing dia boleh bangke ya. Masya Allah. Nah, ada ikut proyek percontohan najul. Kita belajar untuk berbuat baik. Apa ada? Tak boleh dipaksakan. Apa ada? Jadi waktu lapang, waktu sampai awak berpikir memberi. Tapi rutinkan yang 8 tadi. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, wal kaziminal ghaidh. Cukup mulai hari kau belajarlah menahan emosi. Artinya banyak puasa. Awak bisa mengamalkan yang nomor 1 berinfak kalau awak kurang makan. Tapi kalau awak banyak makan, berinfak atau mencari siapa lagi? Coba tali kaji kau Bapak Ibu. Itu kalau awak kadang selera, apa berarti ada dia saja nak cukui. Makanya kata Nabi awak, asyamu junnah, puasa adalah benteng untuk mengendalikan hawa nafsu. Apa kata Nabi? Pulang dari perang Badar yang banyak menelan kerugian, walaupun kita berada di pihak yang menang, kata Nabi, kalian tidak usah terlalu gembira dulu.
Kenapa ya Rasulullah? Kan wajar ya Rasulullah. Kita kan menang dalam peperangan ya Rasulullah. Benar. Tapi itu baru peperangan kecil. Makanya sahabat Bapak Ibu. Kete ibu katakan ya Rasulullah. Iya. Ada juga peperangan yang lebih besar mereka lain, yaitu memerangi keinginan awak sendiri, memerangi hawa nafsu sendiri. Makanya orang bertakwa wal kazimina al-ghaiz, mampu mengendalikan emosinya. Jadi kalau ingin Bapak Ibu dapat ampunan dari Allah, amalkan ayat yang kita baca sebentar. Dan yang ketiga Bapak Ibu, wal afina anin nas. Aku tambah bareng lo ya. Awak kabaragiah ka orang kalau awak tidak bisa memaafkan orang. Kalau awak tidak belok orang tersebut tak baragiah orang tadi. Tidak kan gitu. Jadi supaya bisa memberi belok saja orang. Biarlah juga berang awak belok sewa dia awak bisa aja baragiah tarui. Akhirnya iko akhirnya awak badandang tinyo tidak bisa memaafkan tinyo do. Lo kalau baik kainyo. Coba talikan ibu bapak dan ibu. Salahnya kajian masalah yang pantas kita bertakwa hanya kepada Allah. Kalau berhasil mencapai takwa, kita akan berhak mendapat ampunan dari Allah. Itu kajian kita hari ini, ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Ada mau duduk kaji berikut sadonan dapet dia boleh. Kenapa kalau tajukan aku seperti dari Batam mau kirim sendiri. Belum belajar jalan kaki baca romanti itu. Ada sampai kawan. Bukan mulai jadi umur terbatas sekali kan SDM dan mau sekolah waktu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memaafkan hukum memang agak banyak. Jadi Rasulullah SAW sebagai contoh teladan awal, memang maaf ini yang lebih banyak dari beliau terhadap musuh-musuhnya. Terakhir contoh maaf beliau adalah ketika Fathu Makkah, ketika pembebasan kota Makkah. Barajai itu orang Makkah sekalian kepada beliau selama 3 tahun, dan di waktu pembebasan kota Makkah apa kata beliau? Yang masuk ke rumah syadu aman, yang masuk ke situ aman, yang masuk ke situ aman. Artinya tidak ada dendam, tidak ada pembalasan terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baru yang keempat di dalam surat ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan orang yang bertakwa Bapak Ibu, tidak ada yang awak kondak silap, tidak ada awak kondak terlanjur. Jadi kalau terlanjur awak buat fahisha atau menzalimi diri awak sendiri, lalu awak sadar ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, maka ketika itu awak harus minta ampun kepada Allah. Tidak tunggu dah Bapak, cuma nawas lari tadi bersegera. Apalah salah, itulah salah, tobat lah deko, minta ampun lah deko. Lu gini rusak nanti lah kalau nak pensiun musuh. Kalau lah kadang cucu beko, baru beko. Akhirnya biasalah beko dulu Ustaz. Itu tidak ada ciri-ciri orang bertakwa, tidak ada. Kalau orang bertakwa itu adalah iyo tidak ada orang nandakan luput dari bubet jahe, bubet salah. Tidak ada kadang-kadang emosi. Sadar awak, ingat masuk itu adalah suatu kesalahan, ingat kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah. Cuma caranya sesudah itu alih tak kabaulang karaju bagi. Risiko kelemahan awak, lanjut memberi salah, beko, obat. Itu bisa? Tak tahu, belum ini.
Jadi kalau orang bertakwa tidak ada yang tidak ada orang yang berasiat, tidak ada. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian anggap dari diri kalian berasiat. Cuman dosa yang sama jangan berulang-ulang. Dosa yang lain terlanjur tak ada. Wah tak tahu tak salah lo sih kuah. Tobat lo awak tak pulawa. Tinggal lain tak duit lo. Habis itu lain lo lain tak ada masalah. Yang tak boleh itu yang sama. Kalau dikecilin Nabi, orang beriman itu pantang tapi jak lubang yang sama 2 kali. Jawab barangkali? Bakalika? Kalau bakali-kali dah enggak dalam. Lama kita iya bakali-kali lah, kali itu lah dalam. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang semacam itulah dan akan mendapat ampunan dari Allah dan akan bisa memasuki surganya Allah. Sekarang kita lanjutkan dengan surat yang biasa saya sampaikan yang sudah sekian kali pertemuan, tapi dia karena hubungannya antara takwa dengan maghfirah, kita buka kembali surat Az-Zariyat. Surat 51 ayat 15 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa bi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa bil ardi ayatul lil muqinin wa bi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang bertakwa kondisua kalau berhasil mencapai takwa ditempatkan dalam surga. Dia mengambil apa saja yang Allah berikan kepada mereka. Pasalnya seperti yang tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dalam ayat ini adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dahulu ketika di dunia adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Makanya dalam surah Al-Imran tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat ihsan. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ciri khas orang yang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, banyak melakukan sholat tahajud. Dan yang ketiga, ini yang kita tuju pada hari ini, wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau dalam surat Ali Imran tadi itu namanya spontanitas. Ulang ya Bapak Ibu, itu namanya spontanitas. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Ketika melakukan perbuatan salah, ketika terlanjur melakukan yang dilarang dalam agama, ingat kepada Allah, ketika itu juga istighfar. Yang ayat ini bukan spontanitas, tapi rutinitas.
bil asharihum yastaghfirun. Jadi setiap waktu sahur dia rutin meminta ampun kepada Allah. Allah ada rutinan. Karena dulu anda kalau yang tadi spontanitas, terlanjur bersalah, ingat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar. Kalau itu tidak merutinkan istighfar setiap waktu sahur. Kau jawab masalah ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Jadi dia Allah yang pantas kita bertakwa kepadanya. Dan kalau kita berhasil mencapai takwa, kita berhak mendapatkan ampunan itu dari Allah. Man amalannya bagaimana? Itulah yang mau sampaikan. Rasulullah SAW dalam sehari, beliau dalam satu hari Bapak dan Ibu istighfar dan bertaubat kepada Allah antara 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Padahal dosa beliau sudah dimaksumkan oleh Allah yang dahulu, sekarang dan yang akan datang. Bacakan hadis Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Ulang Bapak Ibu ya. Kok kata Nabi ya, kok tidak bahasa Allah, ada bahasa Nabi ya Pak. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sungguh aku istighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, wa atubu ilaihi fil yaum, dalam setiap hari, aksara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Boleh membacakan hadis satu lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru, fa inni atubu bil yaum mi'ata marrah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiru, dan beristighfarlah kepadanya, mohon ampunlah kepadanya. Fa inni, karena sesungguhnya aku bertaubat, bil yaum, dalam setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan hadis satu lagi, membacakan kepada awak dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Hadis yang akan oleh Tirmidzi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat hambanya malam yugharghir, sebelum nyawanya sampai ditenggorokan. Kalaulah sampai nyawa awak ditenggorokan atau berada dalam sakratul maut lalu ingin bertobat, maka tobat itu tidak akan diterima lagi oleh Allah. Mari kita buka surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-18.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu setelah kami sediakan azab yang pedih. Lah jalai Bapak Ibu makna hadis tadi. Itulah makna kata hadis tadi yang disampaikan oleh Nabi tadi. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat hambanya sebelum sampai nyawanya di tenggorokan. Kalau lah tiba di tenggorokan, lah berada dalam sakratul maut, maka tobat tidak ada lagi. Makanya Bapak Ibu segerakan, ingat kaji awal, istighfar dengan taubat beda. Makanya ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau ibu memanglah basi ngaju, mampir ruku-ruku kurang tadi, baiklah kasebalatu. Kecen elo-elo, undeka, selama kakak di rumah, ajo aku mampir ruku-ruku agak, kini bahaga. Kamu ganti atau kakak kakak relakan. Kalau minta ganti, tak jalan dah pula baratan kaya ruku-ruku kakak nak patah. Jalan dah elok sampai nyoba narimu. Ada dah rela lalu sini ruku-ruku dia ambil, tanam balik. Dia tanam balik. Kan sering bapak maju ikut sekadar apa je, jangan salah faham dah. Ambo makin contoh saja antara basi ngaju jo indak singaju. Kalau tak singaju istighfar insyaallah. Aduh jamaah aku dahulu bapak dan ibu, maafkan ambo ikut sekadar contoh saja, tak boleh disabit mereknya, tak boleh sawit. Biar siapa yang tahu diam saja ya, tak boleh dia tahu. Pai haji lalu sakamar sama-sama badusi. Lalu kemudian barangkit sama-sama ke haram. Pulang dari haram Bapak Ibu tidak sejalan pulangnya dong. Nan batigo pulang dulu, nan seorang tinggal. Ibu nan batigo ko di hotel, paripita, lalu kemudian makan. Ketika makan nampak sama kawan nan seorang tadi. Indah lo sama maha bagian maju. Oh ibu maju. Bada. Diambil lah dari orang nan batigo tadi masih ngaju dah. Masih ngaju kan? Masih ngaju. Pulang beko yang seorang tadi. Ibu di dia punya jadi sabaju sampai tuanya tanyanya. Aduh ngambil sabaran tadi. Kan elok tanya tu nan. Yo jawab. Lu dengan elok dan nama tiga tadi. Yo kami nama ambil tadi. Kalau beklah katu dari nang seorang tadi. Dan tak rela punya dan diambil. Kamu awak. Makanya jangan masih ngaju pulang bagi ayat tadi. Kurang bertakwa tu nyojauhi dosa gadang, tak akan luput dari dosa kecil. Yang kecil pun tak singaju. Ini yang tak singaju. Kau dapat jawapan dari orang muda tadi akan mengawal. Dia tidak rela sambaran dia ni. Tu balik. Nyojo hak inyo. Makanya awak jangan bersilantas angan mengambil dan tidak mengawal kamu itu dosa gadang. Jangan dilecehkan walaupun nyo kawan awak dan jangan tidak punya awak. Seorang istri itu dengan sengaja mengambil bini suaminya dalam satu, walaupun masih dagang itu tetap dosa.
Nah, sebetulnya dulu ada ini kamu sudah. Nah, demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Agar kalam subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah anta, sabruka wa bihamdihi.